teman-teman harus evaluasi 3 alur kerja yang tadi sebelum masalah lebih besar itu kejadian di depan teman-teman. Halo teman-teman, bersama saya lagi Reza Yoga Suara. Saya banyak pengalaman di dunia keuangan, investasi, di dunia bisnis, startup, juga digital. Jadi saya mau berbagi cerita, mau sharing sekaligus saling belajar lah. Nah biasanya ketika kita melakukan aktivitas usaha, kita sudah sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Sampai akhirnya kita nggak sadar uang kita nggak kemana-mana. Uang kita nggak kemana-mana, kenapa? Karena banyak juga, boncos juga uang kita, uang yang masuk akhirnya keluar lagi. Nah itu sebetulnya harus menerapkan yang namanya SOP keuangan. Secara alur kerja, saya mau berbagi cerita, mau sharing hanya langkah simpelnya aja. Ada 3 alur keuangan yang harus kita terapkan supaya uang kita bisa terkontrol, termanage, nggak boncos kemana-mana. Nah workflow yang pertama itu adalah procure to pay. Jadi ini kita harus pastikan dulu bahwa setiap pengeluaran itu bisa traceable, trackable. Ini diingat nih teman-teman, traceable dan trackable. Jadi kita bisa mencari apa yang informasi yang kita butuhkan dan kita bisa nge-trace ketika ada sesuatu hal yang salah. Nah inilah yang harus kita lakukan supaya uang kita nggak tiba-tiba jadi kayak keran bocor gitu ya, nggak ke-track, nggak ketangkep, nggak tahu kemana uangnya. Nah ini harus ada SOP, approval yang jelas, divisinya siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengajukan, dan siapa yang akhirnya menyetujui di tahapan akhir sebelum uang itu keluar. Nah ini adalah hal penting yang memang seolah-olah ribet, tapi demi keberlangsungan usaha ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi fondasi dalam alur keuangan usaha. Kemudian workflow yang kedua, ini alur yang kedua itu adalah quote to cash. Saya sering nyebut seperti itu. Jadi bagaimana sampai akhirnya kita kelihatan sibuk banget nih, banyak prospek, banyak penjualan, banyak customer, traffic tinggi, tapi kita bingung uangnya itu kapan masuknya, uangnya itu masuknya bagaimana caranya, kalau belum masuk bagaimana follow up-nya. Nah, di sini sama dengan prinsip trackable, traceable, kita harus bisa merecord mana customer yang sudah bayar, mana yang belum bayar, kapan kita harus tagih, dan sampai akhirnya kita bisa mengidentifikasi supaya setiap pendapatan yang masuk bisa terrecord dengan baik. Ini menjadi penting supaya kita pun bisa mengukur kapan kita memproyeksikan pendapatan berikutnya, apakah sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk alur kerja yang ketiga, ini yang tidak kalah penting. Biasanya ini yang sering terlupakan nih kalau untuk teman-teman yang sedang melakukan aktivitas usaha, yaitu kita harus tutup buku. Kelihatannya nggak urgent, tapi ini sebetulnya merupakan satu proses evaluasi untuk menentukan strategi ke depan. Jadi ketika tadi pendapatan kita record, pengeluaran kita record, ini sudah terdokumentasikan di sebuah jurnal, maka kita harus mengkategorisasi, kita pivot, kita lihat, kita analisa rasionya bagaimana, apakah usaha kita sehat atau tidak. Sehingga apa yang menjadi evaluasi dan perbaikan ke depan bisa kita lakukan sedini mungkin. Nah, memang 3 langkah ini adalah rumus sederhana. Jadi sekali lagi tanamkan di kepalanya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, dari mulai procure to pay, quote to cash, sampai akhirnya tutup buku, demand and performance gitu ya. Nah, semua hal ini bisa menjadi rumit ketika teman-teman melakukan secara manual. Jadi teman-teman harus paksakan bahwa kita harus menerapkan yang namanya digitalisasi. Banyak tools-tools yang bisa kita pakai untuk bisa mempermudah pekerjaan kita. Nah, tools-tools digitalisasi ini juga teman-teman nggak usah berpikir terlalu rumit, nggak usah berpikir yang mahal-mahal, yang berat-berat. Sudah banyak aplikasi-aplikasi keuangan yang murah-murah, yang menarik, yang bersahabat. Kalaupun akhirnya hanya menggunakan spreadsheet gitu ya, pastikan teman-teman lakukan itu dengan disiplin, keteraturan, direncanakan, dan yang pasti termonitor dengan baik supaya mudah ditarik datanya. Oke, jadi teman-teman sekali lagi tadi adalah 3 alur kerja dari sisi proses keuangan untuk usaha ya, bahwa pesan dari saya ini merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis, bukan masalah seberapa keras kita kerja, tapi seberapa disiplin kita kerja untuk bisa membuat satu keteraturan yang bisa tersistemize dengan baik demi keberlangsungan usaha. Jadi teman-teman harus evaluasi 3 alur kerja yang tadi sebelum masalah lebih besar itu kejadian di depan teman-teman. Jadi ini takutnya menjadi bola salju yang menjadi masalah besar di kemudian hari. Oke teman-teman, pastikan teman-teman nge-like, comment, and subscribe. Pastikan loncengnya nyala, jadi teman-teman bisa ikuti perkembangan dan tips-tips dari saya. Ketik di komentar, mau belajar.